Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai penjualan cicilan atau installment sales. Dosen pengampu Dr. Rini Indahwati, SE AKMSI, CA CBV CERA. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari Muhammad Soleh, Suswita Dewi, dan juga Windasari. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian penjualan cicilan. Penjualan cicilan adalah sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terimakan hanya sebahagian dari harga barang yang dibayar, disebut uang muka atau down payment, sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian dalam beberapa pembayaran. Yang kedua, resiko yang mungkin terjadi selama masa cicilan. Yang pertama, adanya itikat tidak baik atau kelalaian pembeli dalam pembayaran cicilan. Yang kedua, menurunnya kemampuan pembeli dalam melakukan pembayaran cicilan. Yang ketiga, terjadinya suatu musibah di luar kekuasaan pembeli seperti kebakaran atau bencana alam lainnya. Yang keempat, meninggalnya pembeli dan ahli waris tidak dapat meneruskan kewajiban tersebut. Yang ketiga, perbedaan penjualan cicilan dengan penjualan kredit. Perbedaan pertama yaitu periode penjualan angsuran lebih lama, sekitar 6 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan penjualan kredit umurnya biasa hanya 30 sampai 60 hari. Yang kedua, pada kredit biasa, perbandingan hak milik barang kepada pembeli langsung terjadi pada saat transaksi penjualan, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada penjualan cicilan. Ketiga, resiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih besar jumlahnya pada penjualan cicilan daripada penjualan kredit. Yang keempat, dalam penjualan angsuran biasanya dibuat perjanjian antar pembeli dengan penjual sehingga penjual tidak dirugikan terlalu besar. Yang keempat, langkah mengantisipasi kerugian penjualan cicilan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian tersebut, maka dalam kontrak penjualan cicilan biasanya selalu diatur hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah uang muka seharusnya ditetapkan cukup besar sehingga dapat menutupi penurunan nilai barang dari barang baru menjadi barang bekas. Kedua, jangka waktu angsuran tidak boleh terlalu lama, sangat dianjurkan tidak lebih dari sebulan. Ketiga, jumlah nilai cicilan hendaknya lebih tinggi dari taksiran penurunan nilai barang yang terjadi di antara periode-periode pembayaran cicilan. Selanjutnya, pembatalan penjualan. Ketika terjadinya pembatalan penjualan, maka perusahaan akan menerima kembali barang yang sudah dijual, lalu menghapus piutang penjualan cicilan yang belum dilunasi dan laba kotor belum direalisir. Ketiga, mengakui laba atau rugi pembatalan penjualan cicilan. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Muhammad Soleh. Materi selanjutnya adalah metode pengakuan laba dalam penjualan. 1. Pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan terdiri dari jangka waktu pembayaran relatif pendek, biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan cicilan, dan kemungkinan terjadinya pembatalan sangat kecil. Di tampilan ini adalah PT Unika yang melakukan penjualan cicilan dengan 4 kali cicilan bulanan. Bila perusahaan menggunakan metode akrual, maka pada bulan Maret 1990, perusahaan mengakui laba kotornya sebesar 2.500.000. Metode yang kedua adalah pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Terdiri dari harga pokok penjualan kemudian laba kotor kemudian harga pokok penjualan, dan harga pokok penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional. Berikut ini ditampilkan untuk tabel pembayarannya. Selanjutnya adalah metode pencatatan dalam penjualan cicilan. 1. Pencatatan penjualan dan penerimaan uang muka. 2. Pencatatan penerimaan cicilan. 3. Pencatatan harga pokok penjualan cicilan. 4. Pencatatan laba kotor yang belum direalisasi. Berikut ini akan kami tampilkan mengenai dari jurnal dari transaksi tersebut. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Windasari. Selanjutnya saya Windasari akan menjelaskan penyajian laporan keuangan pada metode cicilan. Laba kotor yang belum direalisasi di dalam neraca dapat dicantumkan ke dalam kelompok berikut ini. 1. Sebagai hutang dan dilaporkan ke dalam kelompok pendapatan yang masih akan diterima. Kedua, sebagai rekening penilaian dan mengurangi piutang cicilan. Ketiga, sebagai rekening modal dan dicatat sebagai bagian dari laba ditahan. Berikut ini kami tampilkan contoh neraca pada
PT Karya Bakti Semarang. Selanjutnya kami tampilkan perhitungan rugi laba untuk periode tahun buku 1981 pada PT Karya Bakti Semarang, bahwa di laporan rugi laba disajikan terpisah antara hasil penjualan reguler dan penjualan angsuran. Sekian penjelasan dari kami tentang materi penjualan cicilan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.